Assalamualaikum, salam santun, salam damai penuh rasa bersaudara buat saudara-saudaraku dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Bang Udeng. Ini video saya yang kedua ya, yang saya bikin dalam keadaan masih sakit. Oke, saya ingin melanjutkan berbagai cerita buat saudara-saudaraku yang sakit, tetap semangat ya. Oke, kemarin saya ada sedikit salah menyebutkan ya mengenai pernapasan itu. Kalau pernapasan cepat atau pernapasan kilat, kalau di luar itu terkenalnya dengan breath of fire ya, breath of fire. Namun pernapasan breath of fire dengan pernapasan yang saya bagikan kemarin itu, pernapasan cepat atau pernapasan kilat itu sangat berbeda sekali ya. Kalau breath of fire itu dia menekankannya itu di perut, jadi perutnya itu mengembang dan mengempis secara cepat ya kalau breath of fire. Kalau yang saya bagikan kemarin ya, pernapasan kilat itu kan hanya di sini saja, sampai di sini saja pernapasannya cepat itu ya. Jadi seperti itu, mungkin bagi yang belum tahu ya atau belum melihat, bisa disimak di video saya yang kemarin itu ya, yang terapi tingkat 1 pernapasan kilat ya. Pernapasan kilat tingkat 1 lah, biar gampang untuk kita mudah untuk mengingatnya, jadi seperti itu. Oke, saya di sini kembali berbagi cerita tentang awal saya sakit ya. Pertama saya sakit ya, yang paling penting itu adalah yang perlu dilakukan adalah berdoa ya, berdoa dan usaha. Waktu itu saya sudah berdoa ya, mohon ampun dan mohon kesembuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian usaha saya waktu itu pertama kali ya, dibantu Bang Mahmud membuat jamu daun pepaya dan konir ya. Jadi seperti itu untuk menurunkan panas atau apa ya, atau menaikkan trombosit gitu mungkin kata Bang Mahmud. Saya juga kurang paham. Akhirnya saya minum itu dan sedikit dipijat, alhamdulillah agak lumayan, bisa pulang gitu ya. Dan setelah pulang itu, setelah beberapa hari saya masih panas ya, usaha saya selanjutnya yaitu pergi ke mantri ya, yang seperti saya ceritakan kemarin tuh, disuntik dan dikasih obat. Namun untuk obat sendiri saya ada yang nggak kuat ya, ada yang kalau minum obat itu sesaknya, ada yang nggak saya minum. Jadi bagi teman-teman atau saudara-saudaraku, kalau sakit, kalau minum satu obat merasa ada kontraindikasi atau ada yang nggak cocok, jangan dilanjutkan ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya itu saya sama Bang Rijal dikasih madu ya, dikasih madu. Terus sama ibu saya itu dibelikan obat cacing beli di apotek, dan juga beli air dari rebusan cacing ya yang sudah jadi, itu untuk menurunkan panas dan menghilangkan tipesnya. Jadi seperti itu. Terus kemudian kemarin juga untuk herbalnya dikasih Mbak Yeti jus jambu sama dicampur dengan cacing itu untuk tipesnya. Kemudian saya juga berusaha konsultasi sama istrinya Kang Mas Jiwo yang juga pernah tipes ya, tanya-tanya waktu itu minum apa aja, dan dikasih sama istrinya Mas Jiwo itu dikasih konir ya, konir diparut, diperas, kemudian kasih madu asli gitu. Jadi itu. Kemudian ada lagi tuh
kasih sama siapa lagi tuh waktu itu, kasih herbal itu. Oh, kasih Bang Isa, kasih obat penurun panas juga ya, jadi seperti itu. Dan terus kemudian sudah agak mendingan, akhirnya saya untuk memastikan apa sih penyakit yang ada dalam tubuh saya ya waktu itu. Akhirnya saya usaha saya itu datang ke lab untuk periksa ya, akhirnya di sana saya periksa darah, diambil darah, terus torak ini, rongsen torak ya, jadi seperti itu. Hasilnya baru bisa dilihat di hari berikutnya ya. Karena waktu itu setelah itu saya nggak bisa jalan ya, nggak kuat jalan, akhirnya usaha manggil dokter untuk cek itu hasil dari lab itu ya. Setelah di hari kemudiannya dicek sama dokter, dicek semua, kemudian dokter menganjurkan untuk tes lagi, yaitu tes untuk jantung ya, jadi gitu, rekam jantung. Karena rekam jantung, akhirnya setelah dapat anjuran dari dokter, saya kemudian rekam jantung ya, jadi gitu, rekam jantung. Nah, itu waktu rekam jantung itu hari Sabtu, hasilnya baru diketahui di hari Senin ya, karena minggu kan libur, jadi seperti itu. Kemudian di sela-sela menunggu itu saya usaha lagi ke Mojokerto, itu terapi ya, bioelektrik ya. Di situ alhamdulillah ada perubahan ya. Saya waktu pulang ke rumah, jalan sudah mulai nggak ngos-ngosan ya, sudah lumayan lah, nggak seperti sebelumnya jalan dikit sudah nggak kuat ya, jadi seperti itu. Kemudian saya lanjut banyak usaha, mulai herbal itu banyak ya. Saya dikasih Banghar, herbal untuk kemade itu juga seperti itu, saya minum juga, alhamdulillah, sampai akhirnya agak lumayan ya, sudah bisa agak lumayan, sudah nggak terlalu ngos-ngosan ya. Yang sekarang saya rasakan itu masih ada itu ya, kayak ada sesuatu gitu di sini. Nah, dan terakhir kemarin itu, karena saya kemarin itu ya, ada Bang Hendra yang kesini ya, kebetulan istri dari Bang Hendra ini adalah perawat. Akhirnya sama Bang Hendra dilihat hasil daripada labnya ya, untuk tipesnya sudah negatif, untuk jantungnya normal, tinggal yang paru saja, jadi seperti itu. Akhirnya kemarin mau dikonsultasikan lagi sama Bang Hendra, nanti nunggu obatnya untuk paru. Untuk saat ini saya usahanya ya minum herbal ya, itu ada juga, kemarin lupa sebutkan, itu ada propolis juga. Itu alhamdulillah ada perubahan, sekarang sudah lumayan bisa ngomong lancar, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya gini, bagi saudara-saudaraku yang sakit ya, tetap berdoa dan berusaha, dan juga tetap konsultasi sama pihak-pihak yang berkompeten ya di dunia kesehatan. Jadi seperti itu. Ini adalah pengalaman saya, mungkin bisa jadi referensi, tapi yang terpenting sebelum melakukan apa-apa atau minum apa-apa itu konsultasi dulu sama
pihak-pihak yang berkompeten di bidang kesehatan. Kayak saya kemarin tuh manggil dokter, konsultasi apa yang boleh dimakan, apa yang boleh diminum, dan apa yang nggak boleh dimakan, apa yang nggak boleh diminum gitu ya. Jadi itu yang paling terpenting itu ya, semangat, tetap semangat ya, konsultasi ke pihak-pihak yang berkompeten di kesehatan, dan juga konsultasi sama yang sudah pernah mengalami sakit yang sama, itu juga penting. Jadi seperti itu ya, bagi saudara-saudaraku yang masih sakit, tetap semangat ya, kita yakin pasti bisa sembuh. Seperti itu. Oke ya, sekali lagi saya mohon maaf untuk yang kemarin itu ada salah penyebutan. Kemarin saya menyebutkan pernapasan cepat itu seperti pernapasan dragon atau dragon of fire atau fire dragon, ya keliru. Itu yang benar adalah pernapasan cepat yang di luar itu breath of fire, breath of fire ya. Jadi bisa dicari. Namun breath of fire ini beda dengan teknik yang saya kasihkan kemarin, yaitu teknik pernapasan cepat atau pernapasan kilat. Oke, mungkin untuk saat ini itu saja yang bisa saya bagikan. Sekali lagi, bagi saudara-saudaraku yang sekarang masih sakit, tetap semangat, tetap konsultasi kepada pihak-pihak yang berkompeten di bidang kesehatan, dan koordinasi sama yang pernah mengalami sakit dan sudah sembuh. Oke, dari saya bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah mensupport saya dalam keadaan sakit ini, untuk mensupport untuk kesembuhan saya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.